أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Allah berikan fasilitas yang ada di permukaan bumi ini, maka hendaknya kita mempergunakan nikmat-nikmat itu untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya mempergunakan semua nikmat tersebut dalam rangka menerjang perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan 3 sisi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bil qalbi, dengan hati kita, dengan hati kita semua, dengan penuh keyakinan bahwasanya semua nikmat ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesehatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta, kekayaan dan lain-lain sebagainya. Semua itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah bil lisan. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan dengan lisan kita, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Kita ungkapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun bi ni'matika, dengan nikmat yang engkau diberikan kepadanya, fahaddits, hendaknya engkau nyatakan, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
baik itu sesuatu yang menyenangkan, yang tadi kita telah baca doanya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ataupun derita atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ala kulli halin. Maka jangan bosan-bosan kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sampai detik ini, jamaah kaum muslimin, dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, rasa syukur kita ungkapkan bil jawarih awil af'al. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita atau dengan perbuatan-perbuatan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita kesehatan, maka hendaknya gunakan nikmat kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan nikmat itu berupa harta, maka hendaknya kita gunakan harta itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, kita berinfak, kita membantu saudara-saudara kita. Maka dari tiga ini, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menerapkan dalam kehidupan kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian, la in syakartum, kalian bersyukur kepada nikmatku, la azidannakum, niscaya aku akan benar-benar menambahkan nikmatku kepada kalian. Dengan tiga tadi yang kita sebutkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur nikmat, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memperingatkan kita, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat amat pedih bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, malah mempergunakan nikmat tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menerapkan tiga rasa syukur tersebut dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang termasuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah menjalani hari ke-23 di bulan Ramadan, dan itu menunjukkan bahwa kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, dan juga menunjukkan bahwasanya kita sudah melewati beberapa hari di bulan Ramadan, kurang lebihnya 22 kita sudah jalani di bulan Ramadan itu. Hanya tersisa beberapa hari lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan Ramadan akan selesai, karena memang bulan Ramadan hanya beberapa hari saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja bulan Ramadan itu, tidak bertahun-tahun, tidak berbulan-bulan. Maka dengan tersisa hari-hari di bulan Ramadan ini,
Maka ketahuilah jamaah kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semakin sedikitnya, semakin ujungnya di bulan Ramadan ini, maka ketahuilah semakin besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berusaha untuk mempersiapkan dirinya menuju akhirat, menuju kampung akhirat. Maka disinilah hari-hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala yang besar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kita sudah mengetahui semua bahwasanya di 10 terakhir di bulan Ramadan ini Allah berikan malam, yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala seorang hamba itu lebih baik daripada 1000 bulan atau setara 83 tahun lebihnya. Maka inilah ujungnya jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yang mana pada malam itu para malaikat turun dan juga ar-ruh. Para ulama mengatakan bahwasanya ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam, turun juga biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka turun min kulli amr. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh para malaikat sehingga turun? Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk turun min kulli amr, yaitu untuk mengatur semua urusan-urusan manusia, semua urusan-urusan makhluk. Maka di dalam tafsir Al-Imam At-Tabari rahimallahu ta'ala menukilkan perkataan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya makna bi'izni rabbihim min kulli amr adalah min kulli amrin qadahu Allahu fi tilkas sanah min rizqin wa ajalin wa ghairi dzalik. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengatur segala sesuatu yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 1 tahun, dari masalah rezeki, ajal, dan perkara-perkara yang lainnya. Dan tentunya para malaikat ketika turun membawa rahmat, membawa keberkahan di malam hari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu, kesejahteraan pada malam itu, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Al-Imam Mujahid
Salah satu di antara ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, hiya lailatun salimatun, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keselamatan, kebaikan, kesejahteraan. La yastati'us syaitanu an ya'mala fiha su'an wala adan, yang mana pada saat itu, malam itu, para syaitan tidak akan mampu untuk melakukan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan pada malam itu. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika malam 10 terakhir di bulan Ramadan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi dalam melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa kata Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka tambah semangat, tambah giat melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma la yajtahidu fi ghairihi, melebihi hari-hari selainnya, melebihi hari-hari sebelumnya. Ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat ibadah, lebih bersemangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis lain yang masih digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Al-Bukhari, maka istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka yang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, di dalam hadis ini, syadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Ini di antara kalimat kiasan. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia juga ada. Laki-laki itu sedang menyingsingkan lengan bajunya. Maksudnya apa? Orang itu kalau bekerja menyingsingkan pakaiannya, maka dia benar-benar bekerja. Nah, ini di dalam bahasa Arab kalimat kiasan, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Para ulama mengatakan pada lafaz syadda mi'zarahu kurang lebih ada 2 makna. Makna yang pertama, maksudnya syadda mi'zarahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istri-istrinya, tidak menggauli istri-istrinya. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di Masjid Nabawi, sehingga Nabi menjauhi istri-istri mereka, istri-istrinya.
tidak menggauli istri-istrinya. Kemudian makna yang kedua pada lafaz syadda mi'zarahu menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini lebih semangat, lebih giat lagi untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tambah bersemangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian itu yang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa ahya lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya, malam ke-21 sampai malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau menghidupkan malamnya senantiasa beribadah kepada Allah, lebih fokus lagi beribadah kepada Allah, lebih fokus lagi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memandang hari ganjil, ya malam ganjil atau malam genap. Pokoknya 10 hari terakhir di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan di dalam hadis ini, wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya. Subhanallah jamaah kaum muslimin. Yang dilakukan subhanallah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa kita ini bukan hanya memperhatikan diri kita dalam masalah ibadah, dalam masalah ketaatan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memperhatikan keluarga-keluarga kita, untuk memperhatikan atau mengingatkan kepada keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dan keluarga kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Caranya dengan apa? Mengingatkan mereka, memperhatikan mereka dalam masalah ibadah, dalam masalah ketaatan. Kalau di dalam keluarga kita ada sesuatu yang mana mereka melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, maka tegurlah. Jangan sampai kita biarkan, itu sama saja kita membiarkan mereka terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini secara garis besar, secara umum, di antara amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, maka di mana ada pahala, maka kejarlah pahala itu. Amalan apapun yang bisa kita kerjakan di malam itu, maka kerjakanlah. Kita membaca Al-Quran di malam itu, kita sholat malam di malam itu, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Ayo amalin. Amalan apa saja
saja yang kita bisa lakukan, maka kerjakanlah semaksimal mungkin supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mendapati malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang dijamin masuk ke dalam surga, yang mana beliau diampuni dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita jemaah kaum muslimin yang mana kita ini penuh dengan maksiat, penuh dengan perbuatan dosa, banyak kelalaian yang kita lakukan. Maka hendaknya kita lebih bersemangat lagi mencontoh suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang berlipat ganda, yang mana umur kita dahulu kita kerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, namun di malam ini Allah siapkan satu malam yang pahalanya sebanding 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam ini. Jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai kita tertipu dengan fata morgana dunia. Jangan sampai kita tersibukkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan perkara-perkara dunia. Sebagaimana yang dilakukan oleh sekarang, mempersiapkan untuk menyambut lebaran, tersibukkan di rumah, tersibukkan di mal, tersibukkan di pasar, terkhususnya di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin yang pergi ke mal, pergi ke pasar, mencari ini, mencari itu, mencari pakaian ini, mencari pakaian itu. Hukumnya boleh saja jamaah kaum muslimin, boleh-boleh saja kita ke pasar, boleh-boleh saja kita ke mal, mencari pakaian, mencari ini, mencari itu. Tapi jangan sampai terlalaikan, apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita terfokuskan dengan perkara-perkara itu. Fokus kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita memburu malam Lailatul Qadar, karena hanya 10 hari saja. Alhamdulillah bagi yang bisa iktikaf di masjid, maka tambah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mungkin di luar karena ada ikatan pekerjaan, maka gunakan semaksimal mungkin di malam hari ketika kita tidak bekerja, kita datang ke masjid untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya kita ini pasti akan mendapati malam Lailatul Qadar. Hanya saja bagaimana keadaan seorang hamba itu ketika malam Lailatul Qadar itu datang, maka tinggal bagaimana keadaan orang itu. Apakah ketika dia menjumpai malam Lailatul Qadar, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah dia terlalaikan, dia tidur, dia main game, dia ke mall sampai larut malam, kemudian tidur ke rumah. Tinggal kita memilih, kita mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para salafus saleh, atau kita terpedaya dengan dunia.
Apakah kita berlomba-lomba giat di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan ingin memburu ya malam Lailatul Qadar, ataukah kita siap-siap untuk mendatangi mal-mal ya untuk mendapatkan diskon 70%, 50%, ataukah mendapatkan pahala yang Allah janjikan berlipat-lipat ganda? Pilihan ada pada kita jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka kita jangan sampai juga termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju' wal atas. Betapa banyaknya orang yang berpuasa namun dia tidak mendapati puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maksudnya apa? Tidak ada bedanya antara dia di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Masih terus melakukan maksiat, masih terus melakukan perbuatan dosa. Kalau di bulan Ramadan saja Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, seorang hamba itu mudah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mempersempit syaitan untuk menggoda Bani Adam untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Lantas kapan seseorang itu mau bertaubat kepada Allah, mau meminta ampun kepada Allah, mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena inti dari bulan Ramadan agar menjadikan kita di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Maka marilah kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena pintu taubat Allah Subhanahu wa taala terbuka seluas-luasnya, dan amalan-amalan di bulan Ramadan menghapuskan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kalau ingin diampuni dosanya ada dua syaratnya di dalam hadis ini, imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena kebiasaan, karena iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban. Kemudian yang kedua, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dia melakukan amalan itu dengan nyaman, tidak memberatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadar
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang menegakkan salat malam di malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amalan-amalan, semua amalan ini menghapuskan dosa jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia memasuki bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat merugi dan amat celaka orang yang seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik di atas mimbar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin sebanyak 3 kali. Maka para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Jibril atani, sesungguhnya malaikat Jibril ini mendatangiku. Faqala, sambil mengatakan, ya Muhammad, man adraka syahra ramadhana wa lam yukfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah, qul amin. Faqultu amin. Wahai Muhammad, siapa saja yang mendapati bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian dia mati memasuki neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan baginya rahmatnya, menjauhkan baginya ampunannya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadisnya, ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu fansalakha qabla an yukfar lahu. Alangkah meruginya, alangkah celakanya seseorang ketika mendapati bulan Ramadan berlalu begitu saja dan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, maka marilah kita memperbanyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Semangat, lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Mungkin di hari-hari kita memulai bulan Ramadan banyak kekurangan, banyak kelalaian, maka 10 hari terakhir ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk menutup bulan Ramadan ini dengan mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang besar, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya setiap amalan-amalan itu dilihat dari ujungnya, dilihat dari akhirnya. Maka sempurnakanlah di akhir ini untuk melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah. Semangat, karena kapan lagi jamaah kaum muslimin, tidak ada jaminan bagi kita untuk mendapati bulan Ramadan berikutnya. Bisa jadi ini menjadi bulan Ramadan yang terakhir bagi kita, dan nantinya ketika kita mati kita akan menyesal dan ingin dikembalikan ke dunia untuk melakukan amalan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah terlambat. Maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan pada bulan ini untuk mendapati bulan Ramadan, terkhususnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang besar sebagai bekal kita di akhirat dan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan kepada kita semua, ketika memasuki 10 hari terakhir ini kita membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang memberikan maaf dan Engkau menyukai memberi maaf, maka maafkanlah aku, ampuni aku. Perbanyaklah kita membaca doa-doa itu, terkhususnya di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menyelesaikan bulan Ramadan ini
dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi pertemuan kita, dan apa yang tadi kita sampaikan kita bisa mengamalkannya, dan kita bisa memaksimalkan mungkin di penghujung di hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.